Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Hukum UNS, Ibu Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SHMH, dan Bapak Dwi Hananta SHMH PhD, Ketua Pengadilan Negeri Boyolali. Yang kami hormati Bapak Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum UNS dan Bapak Ibu dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum UNS. Kemudian yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa FHUNS dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kepadanya lah kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang kita banggakan, terima kasih telah bergabung dalam acara kuliah umum bagian pidana bersama praktisi dengan tema tindak pidana korupsi sebagai kejahatan ekonomi yang dilaksanakan secara virtual pada hari ini, Senin 27 Mei 2024. Perkenalkan, saya Anita Zulfiani, dosen pada bagian hukum pidana yang hari ini akan mengantarkan Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Baik, hadirin yang berbahagia, demi memperlancar acara ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagai awalan, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum UNS, kemudian acara inti yaitu kuliah umum oleh narasumber Bapak Dwi Hananta SHMH PhD, Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Diana Lukitasari SHMH, dosen Fakultas Hukum UNS. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, kesimpulan, dan pemberian door prize kepada peserta terbaik. Menginjak acara yang pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Udah. Ini siapa dah? Baik, mohon maaf karena kesalahan teknis sedang mempersiapkan lagu Indonesia Raya. Kita tunggu sebentar. Stasiwa, no? Hah? Stasiwa. Oh.
Ya, tapi Manila. Tapi si Aupi kan ayam pakai apa? Bunga kan? Ambil sendiri. Banyak pola. Yang lagi yang mudah pola sakit. Hah? Kita ambil ya. Khusus gua ada. Jadinya apa? Baik, menginjak acara berikutnya, sambutan oleh Ibu Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketutrahmi Handayani, SHMM, Dekan Fakultas Hukum UNS. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jangan saya masih di mute, bro. Ya, terima kasih. Dan pangapunten. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, narasumber pada kegiatan pagi hari ini, kuliah umum hukum pidana bersama praktisi hukum. Sekaligus beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Bapak Dwi Hananta, SHMH PhD. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam, Bro. Matur sembah nuwun. Kebetulan beliau juga adalah alumni dari Fakultas Hukum UNS angkatan 1997. Betul ya Pak Dwi? 98, Bro. 98, 1998. Ya, yang Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Ismunarno, seluruh dosen bagian hukum pidana, kemudian para guru besar yang hadir, para dosen kebak yang hadir di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini, adik-adik, anak-anakku tercinta, para mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah
hukum pidana ya, baik S1, kemudian ada peserta dari S2 dan juga teman-teman dari S3. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha nikmat kesehatan, nikmat keberkahan bersama praktisi. Yang saya hormati Bapak Ketua PN Boyolali, Pak Dwi Hananta, dan semua teman-teman mahasiswa. Praktisi mengajar atau dosen mengajar yang berasal dari praktisi sangat dibutuhkan pada era hari ini. Dan tentunya ini menambahkan insight dari kita semua, baik para pengajar juga khususnya para mahasiswa. Tidak hanya mempelajari apa yang ada di teori, tetapi juga bagaimana persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Dan saya meminjam dari pendapat Seneca, non scholae sed vitae. Jadi kita, para mahasiswa, tidak hanya belajar dan menyelesaikan tugas-tugas di bangku sekolah, bangku kuliah, menyelesaikan soal-soal ujian tengah semester, ujian akhir semester, tetapi kita dituntut bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Nah, hari ini Pak Ketua PN, Pak Dwi Hananta, hadir bersama kita untuk mensodakohkan ilmunya dengan tema tindak pidana korupsi atau tipikor sebagai kejahatan ekonomi. Dan ini tentu menjadikan kita semua lebih banyak pengetahuan, knowledge ya, khususnya di tataran praktik ya. Dan juga tindak pidana korupsi ini tentu harus kita kita berantas begitu. Peran penegak hukum tentu menjadi hal yang penting, dan kita semua hari ini sangat bersyukur ya dengan kehadiran beliau, Pak Ketua PN, nanti bisa memberikan insight-insight terkait dengan materi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dwi telah memberikan ilmunya, berkenan di tengah-tengah kesibukan panjenengan, dan Bapak Kebak, kami ucapkan terima kasih juga telah bersama-sama dengan teman-teman dosen hukum pidana dan para mahasiswa ini menyiapkan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita buka acara ini bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi dan Bu Anita, Bapak Ibu semua. Monggo Bu Anita, matur nuwun. Matur nuwun Ibu Prof. Ibu Gusti Ayu Putami Handayani, Ibu Dekan dari Fakultas Hukum UNS. Terima kasih atas kesempatannya, perkenannya untuk membuka acara pada pagi hari ini. Menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber Bapak Dwi Hananta, SHMH PhD, Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Diana Lukitasari, SHMH. Bu Diana ini adalah dosen di Fakultas Hukum UNS sejak tahun 2018 yang menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di UNS. Baiklah, dengan tidak berpanjang-panjang lagi, kepada Ibu Dr. Diana Lukitasari, waktu kami serahkan. Monggo Bu Diana.
matur nuwun Bu Anita. Saya tes suara saya bisa didengar nggih? J, bisa dengar tapi agak feedback Briana. Oh iya, Pak, punyanya Bu Anita saya pikir tadi. Tapi Bu Anita, Oh J, saya mute ya, monggo. J. Nah, matur nuwun Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang mulia Bapak Dwi Hananta, SH.MH, PhD, Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sekaligus sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati dan kita sayangi bersama, Profesor Dr. Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SHMM, Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta. Yang kami hormati, Dr. Ismunarno, SHMH, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kami hormati eh, para guru besar, Profesor Dr. Hartiwiningsih, Profesor Dr. Supanto, dan Bapak Ibu dosen bagian hukum pidana yang hadir pada pagi hari ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja yang kami banggakan mahasiswa adik-adik baik S1, S2, S3 Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam forum yang izinkan saya menghantarkan hadirin semua untuk mengingat dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk hadir melalui Zoom pada kegiatan kuliah umum bersama pakar dan praktisi seri 1. Kali ini dengan tema tindak pidana korupsi sebagai kejahatan ekonomi. Demi menjaga keberlangsungan acara, sebelumnya saya akan membacakan atau menyampaikan tata tertib acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta diharapkan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Peserta diharapkan mematikan mikrofon selama kuliah umum berlangsung. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah penyampaian materi oleh pembicara. Kemudian peserta yang ingin mengajukan pertanyaan diwajibkan melambaikan simbol tangan dan menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung maupun mengandung sara. Peserta hanya boleh menyampaikan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh moderator. Sebelum acara penyampaian materi dimulai, saya akan membacakan kurikulum vitae pembicara kita hari ini. Pembicara kita pagi hari ini adalah Bapak Dwi Hananta, lahir di Jakarta 3 Desember 1979, pendidikan SD SMA di Jakarta, sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta, tahun 2002, penerima beasiswa program Change for Justice kerjasama USAID dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Magister Hukum dari Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Asia, lulus tahun 2013 dengan predikat cum laude. Elite PhD program China ASEAN Legal Research Center, School of International Law, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing, China, lulus tahun 2023. Memulai karir sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta tahun 2002, diangkat sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tahun 2005, bertugas sebagai hakim Pengadilan Negeri Selong tahun 2008 sampai 2013, hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tahun 2013 sampai 2016, hakim Pengadilan Negeri Kediri tahun 2016 sampai 2017, hakim Justisial Mahkamah Agung atau asisten Ketua Mahkamah Agung tahun 2017 sampai 2020, hakim Pengadilan Negeri Surakarta 2020 sampai 2022, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali 2022 sampai 2024, Ketua Pengadilan Negeri Boyolali 2024 sampai sekarang. Memiliki kekhususan sertifikasi hakim pidana anak dan hakim tindak pidana perikanan, tim penguji CPNS, analis perkara peradilan dan calon hakim 2023, peneliti tamu, expert of Indonesia Law, Kalau pada mau balik, misalnya mau balik Asian mau Law, ya udah. consultant expert thing,
Think Tank China Asian Legal Research Center 2023-2028. Banyak sekali dan juga prestasi beliau dalam penulisan buku dan jurnal. Ini luar biasa alumni kita, Pak Dwi Hananta. Sebelum saya sapa dulu ini Bapak. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Sehat Pak? Ya. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Oke. Diana. Semoga sehat semua ya. Tadinya mau kami jemput Pak, kalau kuliahnya di kampus. Tanya sama tadi. Tapi bersyukur kita bisa bertemu di sini bersama adik-adik Bapak. Ini adalah kuliah umum untuk pidana sehingga bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa. Nanti kami akan memberikan waktu selama Pak Dwi, alokasi waktunya sama Bu Anita diberi 1 jam, sehingga nanti monggo agar kami nanti bisa belajar tuntas, kami persilakan Pak Dwi untuk menyampaikan materi kurang lebih dalam 1 jam ke depan, baru kemudian nanti kita tanya jawab. Kalau boleh saya memberikan sedikit pengaturan sih Bapak tentang pidana korupsi, teman-teman, bahwa tindak pidana korupsi ini selalu menjadi perhatian gitu, sekaligus mungkin keprihatinan bagi masyarakat nih. Perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas perekonomian negara, melemahkan nilai institusi dan juga mungkin nilai keadilan, serta mencederai pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, berbagai pendekatan dilakukan baik preventif maupun represif, namun kejahatan ini tidak pernah usai. Jika kita nanti melihat kasus-kasus yang mungkin akan disampaikan Pak Dwi, kasus-kasus korupsi, kita bisa mengamati nanti mungkin tindak pidana korupsi ini bersifat sistematis, berkaitan dengan kekuasaan dan berdampak sangat luas, tidak hanya bagi keuangan negara, namun juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan kita adalah belajar bersama dengan pakar dan praktisi, dan pada hari ini kita telah hadir bersama kita praktisi yang luar biasa, kakak tingkat kita alumni, Bapak Dwi Hananta, dan monggo Bapak kami persilakan waktunya kepada Bapak Dwi. Apakah berkenan share sendiri atau kami bantu Bapak? Kami share sendiri aja Bu, supaya monggo. Ya. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SHMM, Bapak Ketua Bagian Pidana, Dr. Ismunarno, Bapak Ibu dosen, Dr. Anita Zulfiani, Dr. Diana Logita, dan Bapak Ibu lainnya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga adik-adik, siswa, mahasiswi, hukum Universitas 11 Maret, Surakarta. Ini yang share screen dari host ya. Saya izin untuk share screen aja supaya cepat peralihannya. Oh, nggak, di drop dulu Mas. Monggo Bapak. Oke. Yo tapi Baik. Sebenarnya tadi kalau disebut sebagai narasumber atau pakar, saya sendiri malah justru merasa kurang tepat, karena saya yakin Bapak Ibu dosen juga jauh lebih memahami masalah tindak pidana korupsi ini. Namun dengan sedikit dan sebatas pengetahuan dan pengalaman saya mencoba berbagi dengan teman-teman sekalian sebagai bahan diskusi. Sebenarnya saya sendiri bukan hakim tipikor, karena semenjak diberlakukannya Undang-Undang Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri selain Pengadilan Tipikor tidak lagi mengadili perkara tipikor, namun saya sendiri sempat sebelum berlakunya undang tersebut mengadili beberapa kali perkara tipikor.
Sebagai pembuka, sebagai bahan perenungan kita mulai dengan pertanyaan. Indonesia Emas 2024 itu sebenarnya adalah sebuah mimpi yang bisa menjadi kenyataan ataukah hanya sebuah mimpi di siang bolong. Akan kita bahas mengenai masalah ini karena adik-adik mahasiswa yang saat ini duduk di bangku kuliah pada tahun 2045 kurang lebih akan berusia 40 tahun, dan kalau dikatakan satu generasi sebuah bangsa itu adalah 20 tahun, maka keemasan Indonesia pada tahun 2045 ada di tangan-tangan adik-adik mahasiswa dan mahasiswa sekalian, karena ini menjadi relevan dengan bahasan kita pada pagi hari ini. Sebagai modal sebuah bangsa dan sebuah negara dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara, Indonesia punya modal yang sangat besar, yaitu sumber daya alam, di mana Indonesia baik di permukaannya kita memiliki kekayaan hutan, di dalam perut bumi kita memiliki kekayaan sumber galian, mineral, pertambangan, gas dan sebagainya, dan di dasar laut pun kita juga memiliki kekayaan di bidang perikanan. Ini sudah bukan sesuatu hal yang ini adalah hal yang umum kita ketahui. Di samping juga jumlah penduduk yang besar, lokasi wilayah geografis yang strategis, dan sebagainya. Ini menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menyelenggarakan negara mencapai keadilan dan kemakmuran. Pada kenyataannya, modal besar tersebut hingga saat ini belum dapat diusahakan secara maksimal atau secara optimal untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai negara berkembang, belum pada tataran negara maju yang bisa mensejahterakan bangsa dan rakyatnya secara keseluruhan dan secara berkeadilan. Di antaranya adalah karena masalah-masalah korupsi di berbagai bidang. Yang pertama di bidang pengelolaan sumber daya alam, korupsi yang besar terjadi adalah di bidang pertambangan dengan berbagai modusnya, mulai dari perizinan usaha pertambangan, sampai dengan illicit financial flow atau aliran dana yang tidak sah, pengawasan pembinaan dan penegakan hukum. Jadi potensi dan kejadian korupsi ini terjadi di berbagai tahapan dalam masalah pertambangan ini. Kita mungkin masih mengingat pada era pemerintahan SBY, Ketua Satgas Mafia Hukum mempermasalahkan masalah mafia tambang, namun beliau juga tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dan hanya bisa menulis di kolom-kolom surat kabar. Demikian pula di era pemerintahan Jokowi, Menko Polhukam sendiri berkali-kali menyampaikan isu adanya mafia hukum ini, namun hingga saat ini masalah mafia hukum itu juga belum teratasi, dan sekarang yang sedang aktual untuk menangani berbagai perkara di bidang pertambangan yang cukup besar, diantaranya masalah nikel, masalah timah dan sebagainya. Dan juga kita dengar terakhir penegakan hukum tersebut tidak berjalan dengan mulus, ada berbagai hambatan yang kemarin bisa kita ketahui pemberitaannya di media massa. Korupsi di bidang pertambangan ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, namun juga yang paling besar adalah dampak lingkungan. Kalau di berita kita baca kerugian negara akibat korupsi timah di Bangka Belitung itu mencapai 271 triliun, itu sebenarnya bukan kerugian dari segi keuangan maupun perekonomian, namun itu adalah dari segi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat adanya korupsi tersebut. Di bidang lainnya, di sektor kehutanan, ini adalah kekayaan alam kita yang ada di permukaan bumi. Ini juga terjadi berbagai korupsi dengan berbagai modus. Yang pertama mulai dari penyuapan atau gratifikasi dalam penerbitan izin yang melanggar ketentuan, mulai dari izin usaha, izin lingkungan, perencanaan hutan, surat sah hasil hutan, dan sebagainya. Kemudian pengawasan pengendalian, penegakan hukum, pelanggaran izin, dan tidak memenuhi kewajiban berupa pemulihan lahan dan membayar dana reboisasi dan sebagainya. Sebagai gambaran, tadi untuk perkara pertambangan, saya pernah
menghadiri undangan dari pihak perusahaan tambang multinasional yang ada di sana. Mereka menyampaikan bahwa perusahaan tersebut produk utamanya adalah tembaga dan bukan emas. Dan kemudian mereka menyampaikan bahwa dalam 1 ton pasir konsentrat yang mereka hasilkan itu hanya menghasilkan 0,000 sekian 6 gram emas. Makanya mereka mendeklar itu sebagai produk ikutan saja. Namun pada kenyataannya dari perkara-perkara yang kami tangani di Sumbawa besar tersebut, perkara pencurian pasir konsentrat oleh warga masyarakat setempat itu dari sekitar 20 kg pasir konsentrat bisa menghasilkan kurang lebih 5 gram emas. Artinya data yang disampaikan oleh pihak perusahaan kepada kami maupun data di lapangan itu menjadi berbeda. Dan yang kedua, permasalahan pada waktu itu adalah hasil pengembangan berupa pasir konsentrat ini tidak diolah di Indonesia. Secara utuh, pasir konsentrat tersebut diekspor ke luar negeri, sehingga kita tidak bisa mengetahui berapa sebenarnya hasil yang diperoleh oleh pihak perusahaan tambang tersebut, baik berupa tembaga maupun berupa emas. Dan mereka sendiri memiliki konsesi itu bukan hanya di wilayah Sumbawa Barat, namun hampir di seluruh Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok mereka memiliki konsesi. Ini adalah peninggalan masa lalu. Bagaimana ceritanya sebuah perusahaan bisa memiliki konsesi begitu besar dan kemudian kontribusinya terhadap bangsa dan negara kita tidak begitu bisa dirasakan. Di sektor kehutanan ini juga dulu pernah ada perkara korupsi Purbo Sudtejo yang tidak menggunakan dana reboisasi dengan semestinya. Jadi hutan di Kalimantan yang ditanami itu hanya di pinggir-pinggir yang bisa diakses oleh masyarakat, sementara di hutannya tetap dibiarkan gundul. Itu yang dimaksud dengan tidak memenuhi kewajiban pemulihan lahan. Dampak dari korupsi di sektor kehutanan ini juga sangat luas, khususnya terhadap sektor hutan itu sendiri, di mana pada tahun 2001 Indonesia masih memiliki 136 miliar hektar hutan primer. Namun pada tahun 2023 atau 12 tahun kemudian, Indonesia kehilangan sejumlah 1 miliar hektar hutan primer, atau setara 842 metrik ton emisi CO2 kita kehilangan akibat penggundulan hutan. Di sini bisa dilihat peta wilayahnya, bagaimana tutupan hutan menjadi terbuka yang bergambar merah. Dan kemudian yang terakhir, setelah kekayaan kita di permukaan bumi dan perut bumi juga terkena dampak dari tindak pidana korupsi ini, kekayaan kita lainnya yang masih tersisa adalah kekayaan sumber daya laut dan perikanan. Jadi pada era 2000 sebelum 2017 lah, 2014 ke sekian, pemerintah menyadari hal itu, bahwa kekayaan hutan kita sudah sangat berkurang, kekayaan hasil tambang kita juga sangat berkurang, maka pemerintah baru menaruh perhatian terhadap kekayaan sumber daya perikanan dan kelautan, yang memang sebenarnya itu memiliki potensi sangat-sangat besar. Jadi kalau dilihat data di sini pada tahun 2017, terdapat potensi sumber daya ikan 12,5 juta ton per tahun, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 12,01 juta ton per tahun, walaupun ini teknik perhitungannya yang berbeda. Jadi sektor kelautan dan perikanan ini menyumbang PDB sebanyak 420 triliun rupiah pada tahun 2019 dan 431 triliun rupiah pada tahun 2020, atau 2,3% dari PDB nasional Indonesia. Bagaimana nasibnya dengan kekayaan kelautan dan perikanan kita? Kita lihat pada slide berikutnya. Setelah menteri yang tadi menggiatkan masalah menegakkan hukum di bidang kelautan dan perikanan tidak lagi menjabat, diganti dengan kabinet baru, kemudian terungkap adanya perkara korupsi yang juga cukup besar. Ini hanya salah satu modusnya dari berbagai modus korupsi di sektor perikanan, antara lain lockdown ukuran atau tonase kapal, di mana pihak perusahaan penangkap ikan tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagaimana mestinya untuk menghindari pajak dan sebagainya, maka mereka menurunkan tonase kapal yang didaftarkan. Ada juga transshipment yang kedua, ini tidak semua produksi perikanan tangkap masuk ke tempat pelelangan ikan. Seharusnya semua hasil dari ikan yang ditangkap di wilayah perairan Indonesia itu disandarkan di pelabuhan di wilayah Indonesia,
didata jumlahnya dan dapat diperhitungkan pajak dan sebagainya. Namun pada kenyataannya ini banyak tidak dijalankan. Sebuah fenomena yang sebenarnya luar biasa terjadi di Laut Arafura. Jadi pada hampir setiap malam di Laut Arafura tersebut, kapal-kapal penangkap ikan yang mendapatkan hasil tangkapan di Laut Arafura tersebut tidak langsung menyandarkan tangkapannya di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, namun mereka mengirimkan ke sebuah kapal giant, gigantic ship di tengah laut. Kemudian kapal tersebutlah yang membawa langsung hasil tangkapan ikan ke luar negeri, ke Jepang, Cina, Vietnam, Filipina, dan sebagainya. Sehingga tidak terdata di pelabuhan Indonesia, tidak membayar pajak, dan tidak diperhitungkan hasil tangkapannya. Di samping itu, korupsi di sektor perikanan dan kelautan ini juga berupa pemalsuan laporan hasil tangkapan maupun khususnya perizinan. Karena perizinan ini terkait dengan jenis alat tangkap di mana seharusnya hanya alat-alat tangkap tertentu yang diperbolehkan. Karena alat tangkap ini terkait dengan kelestarian sumber daya ikan, di mana apabila pihak kapal-kapal besar menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai, maka yang terdampak adalah para nelayan kecil, karena sumber daya ikannya juga terkuras oleh kapal-kapal besar tersebut. Itu tadi korupsi di bidang sumber daya alam. Kemudian yang juga menjadi perhatian dan paling banyak perkaranya adalah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita juga kemarin sempat membaca berita atau menonton televisi tentang adanya korupsi di Kemenkominfo terkait dengan pengadaan BTS 4G, di mana di situ negara dirugikan hingga mencapai 8,03 triliun dan baru dikembalikan sejumlah 1,7 triliun. Korupsi di bidang pengadaan barang jasa ini mencapai 21% dari nilai pengadaan barang dan jasa di Indonesia, dan khusus untuk perkara korupsi BTS ini modusnya hampir meliputi berbagai modus yang disebutkan di sini: rekayasa pemenang tender, penggelembungan harga atau markup, pengadaan atau pekerjaan fiktif, manipulasi data studi kelayakan, praktik suap dan gratifikasi dan sebagainya. Di mana kerugian negara itu dialami dari adanya 958 site yang tidak sesuai spesifikasi dan 342 site yang belum terbangun, padahal pembayarannya sudah selesai secara keseluruhan. Dampak dari korupsi pengadaan menara BTS tadi ini sangat besar, di mana pada era pandemi kemarin anak-anak kita, adik-adik kita sekolah secara daring bertumpu pada alat elektronik dan jaringan internet. Namun karena pada tahun 2023 kemarin terdapat korupsi BTS sinyal 4G, maka banyak yang terhalang, adik-adik kita di pesisir maupun di pegunungan. Kalau pada tahun 2019 di Cina, mereka sudah mulai menggunakan layanan 5G, Indonesia pada tahun 2023 baru mau 4G sudah dikorupsi. Kita tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dampaknya dari berbagai perkara korupsi tersebut adalah terhadap indeks persepsi korupsi Indonesia, di mana pada tahun lalu Indonesia menduduki peringkat 115 dari 180 negara. Artinya kita berada di papan menengah ke bawah negara-negara yang indeks persepsinya rendah, gitu. Kemudian kita masuk ke pengertian tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini tidak ada undang-undang atau pasal yang menyebutkan secara jelas pengertian apa tindak pidana korupsi itu sendiri. Namun undang-undang menyebutkan tindak pidana apa yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, antara lain dalam Undang-Undang 3199 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dari doktrin juga dapat dilihat pengertian korupsi yaitu perbuatan curang dan tindak pidana yang merugikan negara, atau juga didefinisikan sebagai korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Ini definisi dari Subukti dan Citra Subdia serta definisi dari Baharudin Lopa. Secara normatif, istilah korupsi pertama kali digunakan di Indonesia dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi tahun 1958
Dan saat ini diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang 2021, Undang-Undang KPK tahun 3000 tahun 2002 yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali, dan Undang-Undang Pengadilan Korupsi nomor 46 tahun 2009. Jadi nampaknya pembuat undang-undang menghindari untuk mendefinisikan apa itu tindak pidana korupsi karena menghindari pengertian yang sifatnya parsial. Sebagaimana kita pernah belajar di pengantar hukum, apabila orang menjelaskan tentang hukum diibaratkan seperti tunanetra yang memegang belalai gajah bentuknya panjang, maka dia beranggapan bahwa gajah itu bentuknya panjang. Terus ada juga tunanetra yang memegang telinga gajah bentuknya pipi dan lebar, maka dia beranggapan bahwa gajah itu pipi dan lebar. Demikian pula yang memegang badannya, maka dia berkesimpulan gajah besar. Karena itu pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana korupsi langsung terhadap jenis-jenis tindak pidananya. Tindak pidana korupsi yang diatur di Indonesia terdiri dari sekitar 30 jenis tindak pidana yang dapat dikelompokkan ke dalam 7 kelompok, yaitu kelompok pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap atau bribery, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Ini pengelompokannya. Di luar tindak pidana korupsi itu sendiri ada juga yang dikenal sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan pidana korupsi. Antara lain merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor. Ini jenis-jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berikutnya, subjek yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, subjek pelaku tindak korupsi diatur yang pertama, setiap orang, ini terdiri dari orang perseorangan atau korporasi, naturally person maupun rex person, kemudian juga korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, dan pegawai negeri yang disebutkan pembatasannya dari angka 1 sampai dengan angka 5. Kemudian juga subjek hukum penyelenggara negara, ini terdiri dari 6 macam, semuanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini juga yang agak menarik karena hakim selain disebutkan sebagai subjek hukum penyelenggara negara, namun dalam rumusan pasal disebut secara tersendiri subjek hukum hakim, yaitu hakim pada Mahkamah Konstitusi dan hakim pada Mahkamah Agung, serta hakim pada peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Menjadi persoalan yang barangkali menarik untuk didiskusikan, bagaimana dengan status hakim ad hoc dan hakim pajak yang pada saat ini masih secara administrasi masih berada di bawah Kementerian Keuangan. Apakah mereka termasuk kategori hakim yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini atau tidak? Itu menarik untuk dikaji. Barangkali teman-teman ada yang berminat untuk menulisnya sebagai skripsi, itu juga bisa menjadi salah satu bahan. Kemudian selain dari 5 subjek ini, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur secara khusus subjek pelaku berupa pemborong dan ahli bangunan. Ini tentu saja terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian dari segi sistem peradilan pidana, proses pemeriksaan perkara pidana, tindak pidana korupsi hampir sama kurang lebih dengan tindak pidana lainnya, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan dan pemidanaan. Jadi di masing-masing tingkat ini pemeriksaannya diatur caranya, diatur syarat-syaratnya, dan diatur juga siapa pihak yang berwenang untuk menjalankan proses pemeriksaan. Hal ini terkait dengan tujuan dari pidana itu sendiri, bahwa hukum pidana itu bukan hanya untuk melindungi korban dan masyarakat, tapi hukum pidana juga untuk melindungi pelaku dan keluarganya dari kesewenang-wenangan negara. Karenanya diatur secara rigid tata caranya, hukum acaranya, maupun petugas yang memiliki wewenang dalam masing-masing tingkat pemeriksaan. Di tingkat penyidikan ada 3 lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan perkara korupsi, yaitu penyidik Polri diatur dalam pasal 4 junto pasal 6 KUHP, penyidik kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, dan penyidik KPK yang diatur dalam Undang-Undang KPK.
kita pahami bersama bahwa KPK tidak berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi yang dilakukan oleh TNI. Kemarin kita menyaksikan di berita penyidikan perkara korupsi di Basarnas, di mana ketuanya adalah TNI aktif, sehingga dari Puspom keberatan apabila perkaranya diperiksa di KPK, karena diambil alih oleh Puspom TNI. Sementara di undang-undangnya sendiri ada berbagai ketentuan yang mengatur tentang hal itu, antara lain pasal 42 Undang-Undang KPK, di mana KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, dan penuntutan tipikor yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Kemudian dalam pasal 39 Undang-Undang Tipikor, Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan sama perkara yang melibatkan TNI dan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Jadi sebenarnya mengenai koordinasi diatur di situ. Jadi tidak mutlak menjadi wewenang dari TNI itu sendiri. Kemudian mengenai pengadilan tindak pidana korupsi, ini diatur secara khusus. Pengadilan berwenang untuk menyidangkan perkara korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi ini berkedudukan sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, dan dia seharusnya menurut undang-undang berkedudukan di setiap ibu kota, kabupaten, atau kota yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri yang bersangkutan. Dan wilayah DKI di setiap kota madya. Namun karena keterbatasan sumber daya, anggaran, dan sebagainya, hingga saat ini pengadilan tipikor baru dibentuk di pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Kalau di Jawa Tengah ini ada di Semarang, di Jogja ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan tipikor ini adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tipikor. Dengan kewenangan satu, memeriksa, mengadili, memutus perkara tipikor. Dua, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tipikor. Dan atau tiga, tindak pidana lain secara tegas dalam undang-undang yang mengaturnya ditentukan sebagai tipikor. Nah, khusus untuk pengadilan tipikor Jakarta Pusat, ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara tipikor yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Indonesia terkait dengan azas nasional aktif. Secara prinsip dari segi hukum acara, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pengadilan Korupsi maupun Undang-Undang KPK, maka hukum acaranya tunduk pada hukum acara yang berlaku, yaitu KUHAP. Nah, ini kami akan membahas beberapa kekhususan dalam hukum acara yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pertama, dari segi susunan majelis hakim. Dalam KUHAP, majelis hakim terdiri dari para hakim karir, baik 3 maupun 5 orang. Sementara dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor diatur secara khusus pasal 26, majelis hakim terdiri berjumlah ganjil minimal 3 orang, 2 orang hakim karir dan 1 orang hakim ad hoc. Atau dalam perkara tertentu yang cukup rumit pembuktiannya, maksimal 5 orang, 3 hakim karir dan 2 orang hakim ad hoc. Kemudian dalam tipikor juga terdapat perbedaan. Yang pertama mengenai in absentia. Kalau dalam KUHAP diatur bahwa jika terdakwa dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa dipanggil sekali lagi. Nah, kemudian pasal 12 Undang-Undang Konstitusi Kehakiman bahwa pengadilan mengadili dengan kehadiran terdakwa kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Ini bukan dalam pengertian in absentia, namun hanya putusan yang dibacakan tanpa hadirnya terdakwa. Nah, sementara di dalam Undang-Undang Tipikor diatur in absentia, yaitu dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Kalau tadi mengacu pada KUHAP, dalam praktik menurut petunjuk Mahkamah Agung, jika terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, setelah beberapa kali ditunda dan beberapa kali diupayakan kehadirannya, maka perkara diputus dengan putusan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum. Berbeda dalam perkara tipikor, maka dia tetap disidangkan secara in absentia. Kemudian secara khusus diatur juga mengenai perluasan alat bukti. Secara umum, tipikor juga mengikuti KUHAP. Alat bukti diatur dalam pasal 14 KUHAP, yaitu saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta pasal 188 ayat 2 bahwa petunjuk didapat dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
Dalam pemeriksaan perkara tipikor, alat bukti diperluas menjadi petunjuk yang dapat diperoleh juga dari alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu. Atau ini bisa disebut juga sebagai bukti elektronik. Dan B, dokumen setiap rekaman data informasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar, yang dapat dikeluarkan dengan tanpa bantuan suatu sarana dan seterusnya. Ini secara prinsip perbedaan mengenai alat bukti dalam pemeriksaan perkara tipikor. Kemudian yang juga berbeda dalam pemeriksaan perkara tipikor, apabila dalam KUHP perkara tindak pidana umum, saksi-saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, ada keluarga semenda, ada juga saudara ibu atau saudara bapak, atau ini berarti paman, tante, bule, bude gitu ya, yang juga mempunyai hubungan karena perkawinan, ipar dan sebagainya. Namun dalam Undang-Undang Tipikor, pihak yang dikecualikan dari kewajiban memberikan transaksi hanya ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Jadi lebih sedikit yang dikecualikan, karena ini sifatnya adalah extraordinary crime, maka pengecualiannya juga demikian ketat, supaya pemeriksaannya dapat tetap berjalan. Kemudian dapat diperiksa sebagai saksi di bawah sumpah jika yang bersangkutan menghendaki dan penuntut umum secara terdakwa secara tegas menyetujuinya. Itu kalau dalam KUHP. Namun kalau dalam tipikor hanya atas persetujuan terdakwa. Jadi kalau ada saksi yang termasuk dalam kelompok yang dikecualikan ini tetap menghendaki untuk diperiksa di bawah sumpah, hakim hanya minta persetujuan dari pihak terdakwa. Tidak seperti dalam KUHP yang diminta persetujuan adalah penuntut umum dan terdakwa. Perbedaan lainnya adalah tentang diaturnya pembuktian terbalik. Kalau dalam KUHP pasal 65, terdakwa atau tersangka berhak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi dan atau ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Ini disebut sebagai saksi atau ahli adecat, itu adalah hak terdakwa di persidangan. Kemudian pasal 66, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian atau non-self-incrimination dalam ASCSI ya. Kemudian kalau dalam tipikor diatur pembuktian terbalik pasal 12 huruf B, yaitu untuk perkara yang didakwa dengan gratifikasi dengan nilai 10 juta atau lebih, maka pembuktian bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Jadi ini salah satu bentuk pembuktian terbalik. Kemudian kalau untuk gratifikasi dengan nilai di bawah 10 juta, baru pembuktian suapnya dilakukan oleh penuntut umum. Kemudian dikenal juga pembuktian terbalik secara terbatas. Kalau dalam KUHP tadi, pembuktian tindak pidana dan kesalahan terdakwa sepenuhnya kewajiban penuntut umum. Kalau dalam tipikor, terdakwa wajib menerangkan seluruh hartanya, harta istri atau suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkaranya. Ini khusus untuk perkara yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum. Dan jika terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaannya, keterangan tersebut memperkuat alat bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi sifat pembalikannya adalah ketika suatu harta kekayaan telah didakwakan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut dia peroleh dari sumber penghasilan yang sah. Ini di dalam UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Pasal 20, diatur pula tindak pidana lain, yaitu illicit enrichment atau pemerkayaan yang secara tidak sah. Ini merupakan tindak pidana sendiri, yaitu dalam hal seseorang dengan sengaja melakukan illicit enrichment, peningkatan aset pejabat publik secara signifikan, yang tidak dapat dibuktikan secara logis dalam kaitannya dengan pemasukan resminya, ditentukan sebagai tindak pidana. Jadi dalam illicit enrichment tersebut tidak harus dibuktikan adanya sifat melawan hukum, tidak harus dibuktikan adanya kerugian negara, perekonomian negara, dan sebagainya. Apabila kekayaan yang didakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai kekayaan yang sah, maka dapat dinyatakan sebagai illicit enrichment dan dapat dipidana. Itu hingga saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena tentu saja akan memiliki dampak yang luas terhadap para penyelenggara negara termasuk pembuat undang-undang sendiri. Kemudian pembuktian terbalik atas harta benda yang belum didakwakan. Artinya ini harta benda yang di luar dari yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Dalam KUHP tidak diatur, dalam Undang-Undang Tipikor diatur pasal 38B bahwa terdakwa yang didakwa pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 dan pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Tipikor wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda yang belum didakwakan, tetapi juga berasal dari Tipikor.
Jika terdakwa tidak dapat membuktikannya sebagai penghasilan yang sah, dianggap diperoleh dari tipikor dan hakim berwenang memutus dirampas untuk negara. Tuntutan perampasan harta benda tersebut diajukan dalam tuntutan pidana terhadap pokok perkara. Pembuktian jadi tidak didakwakan, namun karena terbukti itu diperoleh secara tidak sah dan terkait dengan tipikor, maka dalam tuntutan jaksa bisa memuatnya untuk dirampas harta benda dari milik terdakwa yang tidak didakwakan tadi. Sementara pembuktiannya diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya. Jadi setelah proses pemeriksaan selesai, tuntutan, pembelaan, nah disitulah terdakwa memiliki kesempatan untuk membuktikan secara terbalik mengenai harta kekayaannya diperoleh secara sah dan dapat diulangi pada saat pengajuan memori banding dan memori kasasi. Di dalam Undang-Undang Tipikor dikenal juga gugatan perdata atas harta benda, di mana pasal 32 ayat 1 dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tipikor yang tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada jaksa. Jadi tindak pidananya tidak cukup bukti, namun harta bendanya itu diduga diperoleh secara tidak sah, maka bisa diajukan gugatan secara perdata, baik oleh negara maupun oleh instansi yang dirugikan. Nah, putusan bebas dalam perkara tipikor tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Jadi, walaupun terdakwa sudah dinyatakan tidak bersalah dalam putusan pengadilan, namun apabila harta tersebut juga diduga diperoleh dari korupsi, maka tetap dapat digugat secara perdata. Pasal 34, dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Jadi ini pada proses pemeriksaan persidangan, apabila terdakwa meninggal, otomatis perkaranya gugur. Namun tidak terhadap harta kekayaannya. Terhadap harta kekayaannya, jaksa dapat mengajukan gugatan secara perdata. Kemudian pada pasal 38 huruf C, apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tipikor yang belum dikenakan perampasan pasal 38B ayat 2, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap pidana dan atau ahli warisnya. Ini kenapa diatur begitu rinci dan detail? Karena memang salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Tipikor adalah untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Ini mungkin pula diatur di pasal 32 ayat 1 dan pasal 34 Undang-Undang Tipikor. Berikutnya, apabila diterapkan dalam kasus hukum konkret, dalam praktek yang paling sering didakwakan oleh penuntut umum adalah pasal 2, pasal 3, dan pasal-pasal tentang penyuapan dan gratifikasi. Ini salah satu contohnya dalam pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang tahun 2021, yang bunyi pasalnya adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu contoh kasusnya adalah korupsi di Korlantas Polri, pengadaan simulator SIM dengan terdakwa Irjen DS. Putusan tingkat pertamanya, putusan nomor 20, Pitsus TPK 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebenarnya apabila barangkali di lain kesempatan ada waktu yang cukup, kita bisa membedah kasus ini, cukup dari putusan di pengadilan tingkat pertamanya saja, karena putusan yang menguraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana itu ada di putusan pengadilan tingkat pertama. Untuk sekarang kita uraikan dulu secara normatif mengenai unsur-unsurnya. Yang pertama, unsur yang paling utama dalam pasal 2 tersebut adalah unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Jadi sifat melawan hukum itu dapat diartikan secara formil maupun material. Yang secara formil perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pengecualiannya juga harus pula diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara material, meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila suatu perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang melawan hukum. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Tipikor disebutkan bahwa Undang-Undang Tipikor menganut perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun material dalam fungsi positif. Kemudian juga ada pandangan sifat melawan hukum ini sebagai sarana dan juga sebagai sebab.
yaitu melawan hukum merupakan alat mencapai tujuan memperkaya diri atau orang lain, bukan delik yang berdiri sendiri. Ini disebutkan juga dalam beberapa pertimbangan pengadilan mengenai pertimbangan terhadap unsur sifat melawan hukum dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Kemudian juga harus ada kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian negara. Jadi karena dia bukan perbuatan yang berdiri sendiri, maka harus ada hubungan antara kerugian negara sebagai akibat dengan perbuatan melawan hukumnya sebagai penyebab. Kemudian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Jadi sebagian putusan yang saya pelajari itu mencantumkan memperkaya itu adalah meningkatnya harta kekayaan. Namun saya memiliki pendapat yang berbeda bahwa mengingat dari pasal 2 ini ancamannya cukup tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan ada minimal denda juga yang lebih tinggi, maka memperkaya ini sebaiknya diartikan sebagai bertambahnya kekayaan diri pelaku, orang lain, atau korporasi secara signifikan. Iya. Jadi bukan sekedar Kalau ada cewek sarapan bisa paksa. jadi bukan sekedar tambahnya harta kekayaan. Iya berapa? Enggak. Mas, take-nya satu lagi. Anjay. Enak tuh. Ya. Anaknya asam apa manis? Ini kaitannya dengan tadi mengenai UNCAC, pidana memperkaya diri sendiri secara signifikan, itu adalah tindak sendiri, tapi dalam unsur ini harus dikaitkan dengan melawan hukum dan kerugian. Unsur ini juga terkait dengan kaitan dengan pembuktian terbalik yang tadi telah sampaikan di depan, bahwa tidak dapat dibuktikannya oleh terdakwa harta kekayaan yang didakwakan tidak seimbang dengan penghasilan yang sah, maka hal tersebut memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi ini dapat dikatakan sebagai bukti tambahan kalau terdakwa tidak bisa membuktikan beban pembuktian terbaliknya. Lalu apa yang dimaksud dengan keuangan negara? Keuangan negara dalam undang-undang disebutkan sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban negara yang timbul karena dalam penguasaan dan sebagainya, maupun BUMN, BUMD, yayasan dan sebagainya. Secara teknis untuk membuktikan kerugian keuangan negara ini ada dua perspektif, yaitu perspektif kerugian akuntansi, indikasinya dari catatan atau laporan akuntansi, laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban lainnya yang memuat adanya kerugian keuangan negara. Ada juga perspektif kerugian keuangan yang kemudian kedua adalah kerugian keuangan yang lebih luas dari kerugian akuntansi karena mempertimbangkan nilai uang dan hal-hal yang tidak secara khusus dicatat dalam laporan keuangan. Jadi kerugian negara ini dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Kerugian keuangan negara dapat dinilai dari kerugian akuntansi dan kerugian keuangan negara itu sendiri. Kita masuk ke pengertian berikutnya. Untuk perekonomian negara dirumuskan dalam undang-undang sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan seterusnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Nah, untuk membuktikan perekonomian negara ini, penghitungannya ada beberapa perspektif, yaitu kerugian perekonomian yang lebih luas dari kerugian keuangan negara, berarti lebih luas dari pengertian yang sebelumnya, dengan mempertimbangkan hal-hal yang berwujud fisik maupun yang tidak berwujud fisik yang terindikasi dari ukuran atau indikator ekonomi. Misalnya penurunan pertumbuhan produk domestik bruto, menurunkan nilai mata uang akibat kejahatan fiskal dan sebagainya. Ada juga kerugian lingkungan yang bisa termasuk dalam kerugian ekonomi maupun kerugian keuangan, berupa biaya pemulihan kondisi lingkungan, dapat pula mengandung kerugian perekonomian manfaat yang hilang karena lingkungan rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. Ada juga penghitungan kerugian sosial yang itu bisa masuk kerugian perekonomian negara, bisa juga masuk ke kerugian keuangan negara, yaitu berupa biaya pemulihan kondisi sosial, biaya penyelesaian konflik sosial, kerugian perekonomian, terganggunya potensi ekonomi dari pariwisata dan sebagainya. Ini berbagai cara untuk menentukan kerugian keuangan dan kerugian perekonomian negara. Kita masuk ke pasal berikutnya yang sering didakwakan, yaitu pasal 3 Undang-Undang Tipikor, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus korupsi pengadaan IKTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR, terdakwa SN. Dalam putusan tingkat pertama diputus dalam perkara nomor 130 Pitsus TPK 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini juga barangkali ada kesempatan kita untuk membedah kasusnya secara dari sudut pandang praktik. Sekarang kita bahas unsur-unsurnya terlebih dahulu. Yang pertama, unsur menguntungkan. Kita perhatikan perbedaannya. Dalam pasal 2 tadi, unsurnya adalah memperkaya. Sementara dalam pasal 3, unsurnya adalah menguntungkan. Jadi penggunaan istilah yang berbeda ini ada maksudnya. Penggunaan istilah menguntungkan diartikan tidak perlu adanya keuntungan dalam jumlah besar. Karenanya ancaman pidana minimum khusus dalam pasal 3 ini lebih ringan dari pasal 2. Jadi kalau tadi memperkaya itu adanya meningkatkan harta kekayaan secara signifikan, namun pasal 3 ini tidak perlu peningkatan yang signifikan, namun cukup apabila pelaku, orang lain, atau korporasi yang diuntungkan ini mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi itu. Kemudian juga disyaratkan adanya hubungan untung rugi antara keuntungan yang diperoleh dengan kerugian yang dialami oleh negara. Jadi dua-duanya saling berkorelasi antara keuntungan yang diperoleh dengan kerugian yang dialami oleh negara. Unsur berikutnya yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya. Dalam berbagai putusan yang ada saat ini, karena pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Tipikor ini tidak diatur penjelasannya, menjadi banyak putusan menggunakan metodologi penafsiran sistematis mengadopsi pengertian penyalahgunaan wewenang di hukum administrasi yang dinamakan dengan détournement de pouvoir, penyalahgunaan wewenang. Ini antara lain dalam putusan Mahkamah Agung sendiri nomor 1340 Kapit 1992. Nah, kemudian ada juga pengertian menyalahgunakan wewenang dalam pengertian hukum pidana. Ini pengertian yang lebih modern. Jadi segala penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan tugas kewajiban dan wewenang, atau penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu sendiri. Jadi saya mencoba merumuskan penyalahgunaan wewenang dari sudut pandang hukum pidana, bukan dari sudut pandang hukum administrasi, walaupun sebagiannya akan bisa berkelindan. Kenapa ini harus dibedakan? Menurut saya, karena pada prakteknya ketika masalah penyalahgunaan wewenang ini dianalisa dengan menggunakan pisau analisa hukum administrasi, ada beberapa perkara yang mengakibatkan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Karena hakim menganggap itu bukan perkara pidana, namun perkara administrasi, yaitu adanya maladministrasi. Salah satu contohnya adalah dalam putusan perkara Akbar Tanjung, dulu salah satu ketua partai ya. Nah itu terdakwa dinyatakan lepas karena dianggap kesalahannya bukan tindak pidana, tapi merupakan kesalahan administrasi. Ini makanya menurut saya perlu dibedakan bagaimana kita membuktikan unsur penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana dan pengertian penyalahgunaan dalam pengertian hukum administrasi. Nah, di samping itu, apabila dalam pembuktian itu sulit untuk membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang, dari penuntut maupun hakim masih bisa menggunakan subunsur lainnya, yaitu menyalahgunakan kesempatan atau sarana. Karena unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau, jadi kita harus cermat melihat perumusan undang-undang, apakah dia menggunakan rumusan dan, atau menggunakan rumusan atau menggunakan rumusan dan atau. Ketiganya memiliki konsekuensi yang sangat-sangat berbeda. Dalam hal ini, sebagai alternatif dari subunsur kewenangan adalah subunsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana. Dalam buku Martiman Projo Hamijoyo, kesempatan diartikan sebagai keleluasan atau peluang, sedangkan sarana diartikan sebagai alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Jadi bagaimana cara kita menggunakan metodologi penafsiran dalam kasus hukum konkret? Apabila peraturan perundang-undangan cukup jelas, maka kita cukup menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, apabila peraturan perundang-undangan tidak cukup jelas, maka kita menggunakan metodologi penafsiran. Salah satu itu tadi, metodologi penafsiran sistematis, historis, gramatikal, dan sebagainya. Namun, jika menggunakan penafsiran tersebut masih tidak jelas, maka dikembalikan pada asas-asas hukumnya.
Nah, kemudian kalau menurut Hakim Agung almarhum Pak Artijo Alkostar, apabila setelah dikembalikan pada asas-asas hukum itu masih belum jelas juga, maka dikembalikan pada common sense atau akal sehat. Karena pada dasarnya hukum itu sifatnya logis dan didasari pada akal sehat. Jadi apabila tahapan-tahapan tadi tidak telah dilewati belum juga menemukan jawaban, maka dikembalikan kepada pilihan mana yang paling masuk akal dalam penyelesaian suatu perkara. Kemudian ke pasal berikutnya, ini juga sering didakwakan. Ini saya contohkan khusus untuk hakim ya, yang banyak juga kasus suap menyuap di bidang penegakan hukum lainnya maupun terhadap pejabat-pejabat lainnya. Pasal 12 huruf C ini mengatur khusus tentang hakim, Undang-Undang Tipikor, bahwa hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili. Ini salah satu contoh kasusnya adalah Ketua MK dulu, kasus putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan sengketa hasil pilkada, putusan Pengadilan Jakarta Pusat nomor 10 tahun 2014. Ini usul-usulnya sudah cukup jelas, jadi tidak perlu kita kaji lebih lanjut. Barangkali nanti kita suatu saat kita punya kesempatan untuk membedah kasusnya. Dari uraian yang kami sampaikan tadi, kita bisa mengamati gambar di slide ini. Gambar di atas adalah gambar masyarakat mengantri untuk pembagian bantuan sosial. Melihat gambar ini saya teringat foto-foto tahun 50-an, tahun 60-an, pada saat itu kita sedang resesi, kesulitan bahan pokok dan sebagainya, sehingga masyarakat kita harus antri untuk mendapatkan bahan pokok. Kemudian terjadi pula pada tahun 97, sekitar tahun 97 saat krisis moneter, banyak juga masyarakat yang antri bahan bakar minyak pada waktu itu karena kesulitan. Yang di bawah ini adalah foto masyarakat antri untuk melamar pekerjaan di PT KAI. Setelah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, dengan sekian banyaknya potensi sumber daya yang kita miliki, di tahun ini kita masih menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi, sebagaimana tergambar dalam foto ini. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi atau mencegah permasalahan korupsi di Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Mahatma Gandhi, bahwa sebenarnya semua itu cukup untuk kebutuhan semua orang, namun nggak akan pernah cukup untuk kebutuhan, untuk keserakahan sebagian orang. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya bisa kita diskusikan, baik juga kepada Bapak, Ibu dosen dan sebagainya. Kami mohon masukan juga, kita bisa bertukar pikiran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih, Ibu Moderator. J. Matur nuwun sekali Pak Dwi Hananta atas materi yang disampaikan selama 1 jam ini, kurang lebih syarat ilmu sekali Bapak. Semoga pemahaman kita menjadi lebih baik terkait dengan tindak pidana korupsi. Untuk termin selanjutnya, saya akan membuka pertanyaan bagi audiens atau teman-teman yang hadir pada Zoom. Apakah boleh kami minta untuk di drop Bapak? Iya, ini sebentar saya cari. Screen. Ada, agar Ya, kami bisa agak ya. lewat dulu. Saya buka pertanyaan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Bapak Ibu dosen yang bergabung boleh mengajukan pertanyaan juga kepada Pak Dwi, adik-adik mahasiswa. Nanti di akhir acara kami akan membagikan 1 door prize buku yang akan kami pilih bagi penanya yang terbaik dan mengikuti sampai akhir. Nah, ini keren loh bukunya ya, adik-adik. Monggo, sebentar. Bapak Ibu dosen ada yang mau bertanya? Saya melihat ada Michael Simamora dan juga Nafila Karisa ya. Yang pertama nanti Michael Simamora dulu, kemudian Nafila Karisa, satu lagi.
Mungkin itu dulu guys, dua penanya dulu. Silakan Mas Michael. Izin bertanya terkait dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, apakah pengurus koperasi yang diadili atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama koperasi harus dianggap sebagai koperasi itu sendiri dan hanya dapat dikenakan pidana denda sesuai dengan representasinya? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu aja Bapak. Mbak Nafila Karisa, silakan Mbak. Baik, mohon maaf Ibu. Sebelumnya nama saya Deina Raselma, namun menggunakan device teman saya. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tindak pidana korupsi oleh dan di dalam korporasi itu sendiri. Karena yang kita ketahui bahwa pada teori corporate culture model, Undang-Undang Tipikor ini belum mengakomodir adanya upaya preventif yang berorientasi pada aktivitas korporasi itu sendiri secara internal. Padahal faktor internal adalah faktor terbesar adanya korupsi di dalam korporasi. Seperti itu Ibu, terima kasih. Ini karena pertanyaannya panjang-panjang, nanti kalau saya lupa nanti mohon diulang ya. Oh, ada satu lagi sekalian, Mas Muhammad Taufikul Haq Hafi apa Hafi? Sekalian Mas, satu lagi. Ibu. Baiklah, izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Taufikul Hafiz dengan NIM 00212997 ingin mengajukan pertanyaan. Dari sekian banyaknya korupsi-korupsi di Indonesia ini kan juga tidak hanya dari orang perorangan atau korporasi, tapi kan juga bisa dari hakim, dari penyelenggara negara, dan lain sebagainya sebagai subjek hukum. Nah, saya ya mungkin ini lebih ke topik sosialnya aja sih. Apa sih yang menyebabkan subjek-subjek hukum ini terdorong untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi ya? Ya bisa jadi dari faktor internalnya juga bisa mempengaruhi atau faktor eksternalnya atau dari pengaruh dari orang lain gitu juga Bu. Terima kasih itu untuk pertanyaan saya. Baik, terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya monggo Pak Dwi Hananta untuk yang pertanyaan pertama, kedua, ketiga boleh direspon satu persatu atau sekaligus monggo. Baik, terima kasih. Tadi sebagaimana saya dikatakan di muka bahwa saya bukan sebagai pakar ya. Barangkali kalau ada Bapak Ibu dosen yang mau turut menjawab, kami juga akan senang hati untuk memperhatikan jawabannya tersebut. Barangkali juga menjadi masukan bagi kami. Nah, terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk korporasi, ini memang setahu saya juga belum banyak diajukan di pengadilan tipikor. Baru ada 1-2 mungkin yang sudah diajukan sebagai korporasi, dan tentu saja pertanggungjawabannya terhadap pengurusnya berbeda dengan pertanggungjawaban apabila dia melakukan sebagai pribadi. Namun pada umumnya dakwaan atas perkara tipikor korporasi itu selain diajukan terhadap korporasinya, diajukan juga terhadap personnya, karena tidak jarang memang person tersebut juga bertindak atas nama diri sendirinya sendiri. Jadi dia bukan hanya bertindak untuk mewakili korporasi, namun dia juga bertindak untuk atas nama diri sendiri. Ini untuk sekaligus menjawab pertanyaan pertama dan kedua tadi ya. Kalau mengenai secara teknis, bagaimana cara untuk memeriksa dan mengadili korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang Pengadilan Tipikor itu tidak diatur. Namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung dengan Perma nomor 13 tahun 2016 ini telah menerbitkan Perma tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Di situ diatur secara teknis bagaimana menentukan apakah ini adalah tanggung jawab korporasi ataukah ini tanggung jawab perorangan dan bagaimana cara membuktikannya. Diatur secara teknis di situ. Secara detail akan kita kaji di lain kesempatan barangkali ya. Demikian. Kemudian untuk pertanyaan terakhir tadi saya lupa namanya siapa. Pendorong pelaku tindak pidana korupsi, apa yang melatar belakangi atau mempengaruhi pelaku sehingga
mau atau sehingga melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi sebenarnya bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi, kalau menurut saya ya. Nah, kalau semuanya dikembalikan kepada secara normatif, kita kembalikan pada keimanan dan ketakwaan, tentu saja tidak akan ada persoalan korupsi di Indonesia. Namun pada kenyataannya ini tetap marak dan tetap menjadi hambatan serius bagi pembangunan Indonesia. Yang paling utama tadi saya sampaikan bahwa di setiap sektor pengelolaan sumber daya alam, pertambangan, kehutanan, kelautan, selalu maupun juga di pengadaan barang dan jasa, itu selalu ada andil atau modus dalam bidang penegakan hukum, pembinaan dan pengawasan. Jadi menurut saya pribadi, salah satu faktor yang kurang berkontribusi dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi adalah di bidang penegakan hukum itu sendiri. Karena kita juga bisa lihat masih banyak aparatur penegak hukum di semua tingkat, dimulai dari di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, sampai di tingkat pelaksanaan di lapas pun masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi, namun pada kenyataannya justru berkolusi untuk menyuburkan praktek-praktek korupsi. Jadi saya pikir salah satu sektor yang harus terlebih dahulu dibenahi adalah di penegakan hukumnya itu sendiri. Kita juga lihat bagaimana sekarang kondisi KPK carut marut, ketuanya pun masih dalam status tersangka, ketuanya yang lama kemarin, itu juga menjadi suatu hambatan besar dalam penegakan korupsi di Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ada feedback dari adik-adik yang bertanya tadi? Atau sudah cukup? Saya sudah cukup. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, terima kasih Bapak. Tadi juga sudah diizinkan oleh Pak Dwi Hananta. Pak, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin merespon Pak Ismu. Badai menyampaikan 1-2 tambahan ilmu Pak Ismu. Bukan tambahan, Bu. Saya malah mau minta pendapat Pak Dwi, karena beliau kan pengalaman praktisi, ya. Kalau saya itu kan belum pernah jadi, pernah Pak dulu di LBH kita 10 tahun, tapi belum pernah nangani kasus korupsi dulu, Pak. Kasusnya tindak pidana biasa dulu itu. Ini sekedar mungkin minta pendapat atau tambahan masukan, terutama nanti untuk adik-adik. Terutama mungkin nanti ini kan sekalian mahasiswa saya yang di S1, S2 Tipikor itu saya minta ikut itu, mumpung ada Pak Dwi yang pengalaman di bidang praktek begitu. Jadi kebetulan saya pemegang mata kuliah Tipikor, Pak Dwi. Jadi kemudian dulu disertasinya juga Tipikor itu. Jadi kalau saya kuliah Tipikor itu selalu saya bilang Indonesia itu sebenarnya kebelum berhasilan, jadi kita kan harus optimis bahwa nantinya Indonesia itu berhasil lah mengatasi korupsi begitu, tidak boleh pesimis walaupun sejak era Orba sampai sekarang ya grafik kita itu nggak naik-naik begitu. Jadi kalau ada pendapat mengatakan sebenarnya kalau dilihat dari mulai kesalahannya di mana, kalau sampai sekarang indeks prestasi korupsi kita ini kan masih di bawah 40, ya. Kita Pak Jokowi yang pertama dulu sempat menyentuh angka 40 begitu. Walaupun kalau 40 pun itu ya masih jelek. Dan Pak Dwi. Jadi 40 itu kan kalau skor anak kuliah itu, mahasiswa kuliah itu kan masih D saja belum ya Bu Diana ya. Karena D itu kan 45 ya startnya. Jadi kalau kita ini Indonesia pernah tertinggi itu 40 Bu. Kalau di rankingan dari Transparansi Internasional itu. Jadi kita sekarang merosot lagi. Jadi kalau nggak salah di angka 35 lah. 35. Jadi memang saya sangat senang karena kemarin ya, Bapak Ibu penanggung jawab kuliah praktisi itu mengaitkan dengan Pak Dwi yang praktisi Tipikor ngaten. Jadi memang korupsi di Indonesia itu menurut saya PR-nya masih panjang. Jadi kalau kita lihat pemilu kemudian juga
apa yang dilakukan selama ini itu kan menurut saya belum sesuai track. Jadi kalau dikatakan 2045 nanti Indonesia emas itu mudah-mudahan emas betul, bukan perak atau tembaga begitu, karena relnya, tracknya itu masih belum. Jadi di-share juga oleh Pak Dwi itu gambar-gambar tentang dunia pertambangan. Dan tapi yang belum, yang sekarang juga sulit itu korupsi terkait dengan masalah politik ya Pak Dwi. Masalah politik kita ini kan masih syarat dengan money politik dan sebagainya. Dan itu akhirnya menjadi sulit karena terkait juga dengan kalau kami kuliah di Tipikor itu menurut hasil penelitian Lembaga Administrasi Negara dari beberapa negara lain yang sukses seperti misalnya Amerika, walaupun Amerika juga belum begitu sukses. Di Amerika itu skornya masih di angka 60-an lah, kalau orang kuliah masih C Amerika itu. Tapi yang sudah hebat itu kan Hong Kong, kemudian Singapura, itu mereka angkanya di angka 90-an. Jadi kalau anak kuliah sudah A, itu A+. Itu dikatakan simpulannya bahwa korupsi itu berhasil enggak itu ya sebenarnya bukan masalah regulasi, bukan hanya masalah aparat penegak hukum, bukan hanya masyarakat, tapi strong political will dari pemimpin tertinggi negara. Jadi kalau Indonesia sekarang masih di angka di bawah 40, jadi pemimpin kita ini belum begitu sungguh-sungguh. Kira-kira begitu Pak Dwiananta. Ini kalau penelitian Lembaga Administrasi Negara. Jadi dari beberapa negara lain itu kan begitu. Jadi sebenarnya kalau Indonesia pengen berhasil mengatasi korupsi, tinggal niru kok. Tinggal niru negara lain. Saya punya pemikiran, Pak Dwi, nanti mohon diberikan pencerahan dari aspek praktis ini. Jadi kalau Indonesia itu memang kan tidak mudah dibandingkan Hong Kong, Singapura, ya mereka kan kecil wilayahnya. Jadi mereka relatif gampang mengatasi. Indonesia itu kan luas banget begitu. Maka Indonesia itu mestinya ada semacam provinsi atau lebih kecil lagi mungkin kabupaten yang dipakai untuk percobaan begitu di segala bidang. Nanti mungkin jadi kabupaten atau provinsi percontohan. Baik itu dalam hal tata tertib, pemberantasan korupsi, penegakan hukum segala macam begitu. Karena kalau langsung seluruh Indonesia itu agak susah itu. Indonesia itu luas banget dan juga sangat kompleks, multi ras, multi suku, macam-macam. Mungkin kalau pengen nyontoh Hong Kong, Singapura berhasil memang, tapi kan kecil wilayahnya. Bu Diana itu kemarin jalan-jalan ke Singapura, begitu pulang ke Indonesia, Indonesia kok beda banget ya. Begitu turun di YIA itu beda banget ya, Singapura tertib, rapi, bersih, begitu. Indonesia kok beda. Ini Pak Rizka itu juga, ya memang beda Pak, sana kan kecil ya, bilang begitu. Kita ini kan luas banget begitu, natanya juga sulit, itu harap maklum begitu. Ini saya minta masukan arahan mungkin juga pencerahan dari Pak Dwi. Itu kalau penelitian lembaga administrasi itu sesungguhnya di praktek betul enggak Pak itu. Jadi menurut mereka sebenarnya bukan hanya regulasi, peran praktisi, tapi yang utama itu strong political will, kemauan sungguh-sungguh dari pemimpin tertinggi kita begitu. Jadi karena sesungguhnya Indonesia ini kan trias politika, tetapi kan kalau kita runut-runut kita ini bukan pemisahan kekuasaan, tapi pembagian kekuasaan. Jadi dum-duman kekuasaan kalau istilahnya orang Karanganyar itu. Jadi kita ini kan bukan pemisahan. Ya akhirnya yang tertinggi di Indonesia itu ya kepala negara, ya presiden. Jadi Pak Presiden itu mesti sungguh-sungguh, kemauan kuat. Ya, itu mesti nanti berhasil begitu. Monggo Pak Dwi, mungkin kita minta pencerahan dari pengalaman Bapak sebagai praktisi hukum. Matur nuwun. Monggo Pak Dwi, langsung saya berikan kepada Pak Dwi. Iya, kita ya seperti apa, kita ngobrol aja Pak G, di masing-masing seperti apa, nanti kita beri suatu kesimpulan. Saya pikir saya sangat sepakat dengan Bapak Dr. Ismail, mulai dari masalah bahwa kita ini masih berproses, jadi kita belum bisa menyatakan kita gagal, namun kita belum berhasil. Kita mengingat pada era-era awal terbentuknya KPK di periode pertama, periode kedua, dan paling terakhir periode ketiga, itu kita punya harapan yang cukup besar dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun setelah berikutnya harapan tersebut mulai terkikis dan bahkan periode terakhir kemarin bisa dikatakan hampir habis berkeping-keping karena ulah dari
para anggota KPK itu sendiri. Yang saya lihat salah satu kegagalan KPK kenapa tidak bisa menjadi trigger untuk memimpin pemberantasan korupsi di sektor-sektor lainnya, karena KPK hanya fokus kepada kasus per kasus, namun gagal membangun hubungan kelembagaan dengan Polri, dengan Mabes Polri, dengan Kejaksaan Agung, dengan Mahkamah Agung, dan dengan lembaga-lembaga lainnya. Sehingga seolah-olah KPK ini jalan sendiri dan tidak mendapat dukungan penuh dari lembaga-lembaga lainnya. Tapi itu salah satu permasalahan yang harus dipecahkan. Kemudian yang kedua, saya sangat pendapat bahwa korupsi di bidang politik itu menjadi salah satu bisa dikatakan ibu dari korupsi di Indonesia ini. Kalau dikatakan oleh Pak Kapolri kemarin bahwa ikan busuk mulai dari kepalanya, itu sangat-sangat benar, tapi kami tidak tahu itu ditujukan kepada siapa. Kita mengamati khususnya pemilu terakhir, masih di lapangan kita masih melihat banyak money politik, namun saya sendiri sebagai Des Pemilu di Kabupaten Boyolali, tidak ada perkara money politik yang disidangkan, tidak ada perkara money politik yang dinaikkan hingga proses pemeriksaan persidangan. Itu jadi suatu question, bagaimana penegakan hukum di bidang pemilu. Karena saya juga meyakini apabila pemimpin yang kita pilih karena uang, maka ketika dia berkuasa, mereka akan melanggengkan kemiskinan dan kebodohan, supaya mereka juga bisa melanggengkan kekuasaannya di pemilu-pemilu berikutnya. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat tadi bahwa korupsi politik ini dan juga korupsi bidang penegakan hukum itu menjadi dua hal yang urgent untuk kita sama-sama pecahkan supaya masalah pemberantasan korupsi ini bisa efektif sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Sementara itu dulu pendapat saya, Pak Dokter. Terima kasih, Pak. Mas Nuwun. Sepertinya kalau kita berbincang tentang korupsi ini bisa 2 hari dengan Pak Ismu. Nanti bisa kita lanjutkan Pak Ismu mengunjungi Pak Dwi Hananta ke Boyolali. Kita agendakan. Monggo, Pak Dokter. Ini rupanya ada siswa yang ingin bertanya. Masih ada berapa? Boleh satu lagi atau sementara 2 dulu ya. Yang pertama Mas Yohanes Christian. Kemudian yang kedua Mas Rio. Monggo Mas Yohanes terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Bu Luciana, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Bu Luciana tolong dijawab. Jelas, Dek. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu Diana, Ibu Luciana, dan Pak Dwi Hananta. Saya izin bertanya Bapak mengenai penghitungan kerusakan lingkungan yang saat ini dikategorikan sebagai kerugian perekonomian negara. Kalau kita kembali lagi kepada kasus korupsi yang kemarin 271 triliun, maka ini kembali membuktikan bahwasanya penghitungan kerusakan lingkungan yang dipersamakan dengan kerugian perekonomian negara itu justru ada kesalahan di sana. Kalau kita baca kembali dari dalam pasal 90 ayat 2 Undang-Undang PPLH, itu merupakan amanat dari negara untuk memberikan hak gugat kepada pemerintah dalam kasus yang menimbulkan kerugian lingkungan. Dan untuk melaksanakan amanat dari pasal 90 ayat 2, maka pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Permen LH nomor 7 tahun 2014 mengenai penghitungan kerugian lingkungan. Tetapi sayangnya ada gap di sana. Ternyata Permen LHK ini itu hanya menghitung kerugian yang mana ketika kerugian itu telah dibayarkan dimasukkan ke penerimaan negara, bukan pajak, bukan dikategorikan ke dalam pemulihan lingkungan. Kalau kita berbicara di negara-negara lain, saya ambil contoh di Amerika Serikat, ada 2 undang-undang yang saya kaji. Yang pertama Oil Pollution Act atau OPA, dan yang kedua CERCLA, Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act. 2 undang-undang yang ada di Amerika Serikat itu mengamanatkan kepada pemerintah agar biaya kompensasi itu dimasukkan untuk melakukan pemulihan atau restorasi terhadap lingkungan-lingkungan yang tercemar atau rusak, bukan dimasukkan lagi kepada penerimaan negara, bukan pajak. Dan tentu saja ketika ada gap-gap tersebut, maka kita melihat ketika ada kerusakan lingkungan, maka tidak dapat ditangani dengan sesegera mungkin. Dan justru itulah yang ada kekosongan di sana atau revakum di sana.
menurut Bapak sendiri dalam proses faktual di lapangan dalam masalah ini, apakah memang ada upaya-upaya untuk menangani masalah ini, Pak, dari segi kerusakan lingkungan tersebut? Terima kasih, Pak. Oke. Pak Dwi Hananta mau direspon terlebih dahulu atau satu lagi pertanyaan dari Mas Rion? Mungkin saya tanggapi dulu ya sebelum Ya, lupa. karena gitu ya. Ya, baik. Mengenai kerusakan ekologis, kerugian ekologis, tadi disampaikan oleh Mas Yohanes Kristen Kamengyeti ya. Jadi dalam perkara-perkara lingkungan, seperti misalnya yang di tingkat ini aja lah, tingkat bawah di pengadilan negeri, untuk menghitung kerugian lingkungan dari penebangan hutan, itu cara penghitungannya sangat-sangat rinci, sangat-sangat rigid. Jadi ketika pohon itu ditebang, dia merusak berapa bibit tanaman, pohon itu usianya berapa puluh tahun, berapa diameter ininya, diameter kayunya, dan sebagainya, itu dihitung secara detail oleh pihak dari Kementerian Kehutanan. Sehingga satu batang pohon yang ditebang itu kerugiannya bukan hanya dari segi nilai ekonomisnya, namun dari segi dampak dari tindak pidana itu sendiri. Kalau untuk kasus di Bangka-Belitung ini, saya juga belum mencermati secara detail, namun sekilas saya memang kan itu mengagetkan karena nilainya begitu bombastis. Namun setelah kemudian mulai bermunculan data, dikatakan bahwa itu salah satunya penghitungannya berdasarkan dengan cara menggunakan citra satelit, menghitung tutupan hutan yang tadi sudah tidak sudah banyak terjadi. Bu Anita, Pak Dwi. Mungkin apakah terpental, tapi saya hubungi dulu Bu Diana. Iya, kayaknya terpental Bapak tadi Pak Dwi. Juga hampir terpental ternyata bahasa bagus. Ye, Bu Diana, Pak Dwi sedang berusaha untuk masuk lagi. Jadi kita tunggu sebentar. Tadi berusaha menjelaskan menjawab pertanyaan Mas Yohanes. Sambil kita tunggu, adik-adik yang mau mengajukan pertanyaan masih kami buka satu pertanyaan lagi. Tadi sudah ada Mas Rio, tangannya jangan diturunkan dulu. Kita genapkan menjadi 3 pertanyaan. Nanti kalau ada yang mau silahkan mengajukan pertanyaan. Monggo Bapak. Iya, Mohon maaf. mohon maaf terputus terlempar dari Zoom. Siap-siap. Bisa Tadi dilanjutkan. sampai di mana ya? Terkait juga dengan tadi dicontohkan Oil Pollution Act ya. Indonesia juga sudah meratifikasi berbagai konvensi internasional di bidang lingkungan hidup, diantaranya penerapan prinsip polluter pays principle. Jadi contohnya untuk para pengguna kendaraan bermotor dikenakan pajak lingkungan. Pajak lingkungan itulah yang digunakan untuk pemulihan dampak dari tercemarnya udara akibat asap kendaraan bermotor. Itu yang salah satu contohnya. Demikian pula untuk kita kembali lagi ke kerugian ekologis tadi, ini cara penghitungannya sangat-sangat tidak mudah karena tadi saya katakan penebangan satu batang saja, penghitungan kerugian ekologisnya juga cukup rigid gitu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mas Yohanes, bisa memahami atau mau ada respon kembali? Oh ya Bu, sudah dipahami. Tapi memang itu tadi Bu, ada penekanan bahwasanya dengan adanya penghitungan kerugian dari ini, hasilnya itu ketika perusahaan sudah membayar kompensasi, justru pembayaran tersebut itu bukan ditujukan untuk
membiayai kerusakan lingkungan itu, tapi ditujukan ke PNBP, dan mungkin ini juga bisa menjadi topik menarik Ibu kalau misalnya ingin dibahas dalam skripsi. Ya, Itu saja Nanti, Bu dari nanti saya. skripsi kamu ya Mas ya. Baik Ibu. Langsung Terima skripsi kasih Pak aja. Dwi dan Bu Diana. terima kasih Mas Yohanes. Ya, Terima kasih Mas sama-sama Pak. Yohanes. Selanjutnya mungkin Mas Rio, monggo. Mas Rio ya mengacungkan tangan ini. Mas Rio bisa on cam? Nah, ayo Mas, semangat. Mohon maaf Ibu tadi terpental. Nggih. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Diana, Pak Dwi dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya izin bertanya, sebenarnya singkat saja sih nih Pak, terkait sebenarnya arah tujuan dari hukum pidana pemerintah itu arahnya kemana? Apakah di satu sisi memberikan efek jera atau mengembalikan keuangan negara seperti itu? Terima kasih Bapak. Oke. Apa arah kebijakan kriminal mungkin ya Mas ya? Nggih Ibu. Iya. Pak Dwi dipersilakan monggo Bapak. Ya, mengenai arah kebijakan kriminal dari negara sendiri untuk pemberantasan tindak pidana korupsi itu, ya tentu saja yang bisa menjawab seharusnya adalah pembuat undang-undang sendiri maupun membuat kebijakan. Namun kami dalam praktek, ya sebagaimana teman-teman juga ketahui bahwa saat ini Mahkamah Agung sedang menggalakkan semangat restoratif justice. Jadi sebenarnya pengembalian kerugian negara itu juga bagian dari upaya pemulihan yang seharusnya anggaran negara bisa digunakan untuk proses pembangunan, untuk pengentasan kemiskinan, untuk pengentasan stunting dan sebagainya. Tidak bisa dijalankan program-programnya karena adanya perkara korupsi. Saya pikir kalau tujuan itu untuk keseluruhan ya, baik itu untuk penjeraan, untuk pencegahan maupun untuk restorasi. Itu, terima kasih. Gitu nggih. Mas, ini Mas Rio mau ada feedback atau sudah cukup Mas Rio? Sudah cukup paham Ibu. Terima kasih Bapak. Apakah ini adalah tugas kuliah Mas Rio? Yang ditanya. Kan Ibu. Jadi, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen, mungkin Bapak Ibu yang hadir. Bu Lucy mau bertanya? Tidak, Bu Diana, terima kasih. Halo Bu Lucy. Jadi, terima kasih Pak Dwi Hananta. Kami mungkin juga sebenarnya ingin berdiskusi atau ingin menanyakan beberapa hal. Ya. Kalau saya pribadi, Bapak, ini boleh enggak ya saya moderator nambah-nambahin sendiri. Sebenarnya saya sendiri belum bisa membedakan maladministrasi dengan tindak pidana korupsi karena mengamati beberapa putusan hakim gitu ya. Ternyata ini bukan korupsi tetapi maladministrasi. Mungkin sedikit Pak Dwi Hananta memberi pencerahan pada saya perbedaannya apa kok kayaknya tipis banget gitu sehingga bisa lepas gitu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa, barangkali bisa jadi disertasi juga karena dari putusan-putusan pengadilan belum ada yang maupun kebijakan Mahkamah Agung belum ada yang memberikan penyelesaian atas masalah tersebut. Saya juga mencoba mencari putusan yang merumuskan apa itu penyalahgunaan wewenang dari kacamata tipikor, juga belum mendapati definisi yang memuaskan. Ini barangkali menarik untuk dikaji dari segi akademik. Namun secara singkat pendapat sementara saya, kenapa ada beberapa perkara tipikor yang dinyatakan lepas dari tuntutan hukum karena dia termasuk perkara maladministrasi bukan perkara tipikor, karena itu tadi ketika hakim menganalisa unsur penyalahgunaan wewenang menggunakan kacamata hukum administrasi, maka heavy-nya atau titik beratnya adalah titik berat hukum administrasi. Sementara dalam hukum pidana itu sendiri seharusnya memiliki suatu tolak ukur dalam menentukan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang atau tidak, yang terlepas dari kacamata hukum administrasi itu sendiri. Barangkali itu, Bu Diana.
Ih, siap Bapak. Saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Dwi, Pak Ismu, dan mungkin teman-teman yang ada di forum ini bahwa kita tidak boleh pesimis, kita tetap harus optimis. Kita punya anak-anak bangsa yang nanti menjadi penerus kita, gitu. Kita memberikan pemahaman ini dengan harapan nanti adik-adik bisa menjadi aparat penegak hukum, mungkin yang pengen jadi penegak hukum, gitu. Ada yang mau tanya lagi, ta? Bu, apakah saya diizinkan untuk bertanya? Oh iya, ini saya mau akhiri kesimpulan. Baiklah, kalau begitu satu lagi Pak Dwi, nje. Ini daripada nanti Ini headset saya terus ditanyakan. Satu lagi berarti ya. Mbak Dinda silahkan. mohon maaf Ibu, ini saya sebagai mahasiswa semester 2, nama saya Dinda Nurliti Tamiana. Saya izin bertanya Ibu, sejujurnya saya masih bingung antara kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, sama KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Karena setelah saya beberapa kali baca artikel tuh masih banyak nggak tahu ya masih banyak atau enggak, tapi tuh masih ada artikel yang kayak terjadinya tumpang tindih antara kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Lalu sejujurnya bagaimana sih mekanisme dari penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri dari lembaga negara KPK, kejaksaan, dan kepolisian itu? Terima kasih Ibu dan Bapak. Baik, pertanyaannya sudah cukup jelas untuk Terima kasih Saudari Adinda ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi tadi sebagaimana saya sampaikan dalam presentasi, ketiga lembaga baik polisi, kejaksaan maupun KPK itu memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyidikan. Sebenarnya kalau dikatakan tumpang tindih tidak juga, masing-masing punya kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Jadi tidak ada pembagian, misalnya KPK hanya memeriksa perkara korupsi yang menarik perhatian publik atau dengan nilai korupsi sekian, itu tidak ada pembagiannya. Sebenarnya kalau mau diferensiasi atau spesialisasi, seharusnya pembagian demikian ada ya. Misalnya kalau ada perkara korupsi di kepolisian, ya tidak boleh penyidiknya polisi sendiri. Atau korupsi di kejaksaan tidak boleh penyidiknya kejaksaan sendiri. Itu harus lembaga lain. Secara ideal seharusnya diatur secara rupa. Nah, namun dalam secara normatif tidak ada pembedaan demikian. Ketiga lembaga tersebut punya kewenangan yang sama dalam hal melakukan penyidikan. begitu Mbak Dinda. Baik Ibu, terima kasih Bapak. Baru semester 2 belum dapat materi tipikor ya Mbak? Belum, saya ini anaknya Bu Diana. Loh, kamu nanti tak jadikan ketua kelas loh nanti. Sudah nanya. Jadi, terima kasih Pak Dwi. Mungkin saya bisa menggarisbawahi. Ini saya tutup pertanyaan, teman-teman, adik-adik. Saya tutup pertanyaannya. Saya mungkin bisa menggarisbawahi bahwa kalau kita tadi melihat apa yang disampaikan atau mendengar yang disampaikan Pak Dwi Hananta, korupsi ini yang terjadi di berbagai sektor itu dilakukan dengan berbagai modus dan cara yang beragam. Dan ini semua tentu saja berujung kepada kerugian negara dan keuangan negara. Tidak ada pengertian korupsi kalau kita melihat dari berbagai peraturan perundang-undangan, tapi kita menemukan dari pengertian korupsi ini dari doktrin. Hal ini mungkin memang sengaja tidak disebutkan oleh pembentuk undang-undang. Jadi yang dilakukan adalah melakukan pengkategorisasian apa itu tindak pidana korupsi. Kita memiliki Undang-Undang Tipikor yang di dalamnya terdapat kekhususan di hukum acara. Tadi disebutkan beberapa kekhususan hukum acara dalam Undang-Undang Tipikor. Tadi kita belajar banyak sekali kekhususannya apa, dan saya rasa resume selanjutnya akan dilakukan oleh adik-adik karena tugas dari dosen-dosen. Pak Dwi Hananta, saya mengaturkan terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pengumuman siapa yang akan mendapatkan door prize. Pemenang door prize hari ini adalah berapa Bu Anita pemenang door prize-nya? Ada satu Bu Diana. Loh, oh satu. Nanti mungkin dari bukunya Bu Anita gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Dua boleh Bu? Dua ya. Dua.
Pemenangnya adalah jreng-jreng. Yang pertama, kami menilai dari pertanyaan dan juga keterlibatan dalam diskusi dan juga kehadiran J. Itu yang pertama adalah Yohanes Christian Kamangyati. Selamat Mas Yohanes. Dan yang kedua nanti Mas Muhammad Taufikul Hafiz. Selamat ya untuk anak-anakku yang hebat. Janji nanti akan terus menjadi anak yang hebat di masa depan. Pak Dwi, terima kasih untuk waktu yang disediakan. Benar-benar jariah, amal, dan ilmu bagi kami. Tentu saja adik-adik mahasiswa ini nanti akan mengakhiri kuliah hari ini dengan pengetahuan yang baru, yang lengkap, dan lebih memahami apa itu tindak pidana korupsi. Saya sedikit statement boleh Bu? Untuk Pak Dwi Hananta kebersamaannya hari ini. Tugas saya sebagai moderator sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah ucap dan salah kata. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Anita selaku MC. Matur nuwun Pak Dwi Hananta. Terima kasih Bu Moderator. Bertemu kembali. Monggo Bu Anita. Matur nuwun Ibu Dr. Diana, Bapak Dwi Hananta PhD, monggo tadi kalau masih ada satu closing statement lagi. Sedikit aja, saya berterima kasih atas diselenggarakannya acara ini. Terima kasih juga tadi ada berbagai masukan dari Bapak Ibu dosen, menambah pengetahuan kami juga. Terus satu lagi, saya dengan rekan-rekan hakim lainnya memiliki program untuk mempersiapkan adik-adik alumni Fakultas Hukum untuk mendaftar sebagai ASN maupun sebagai calon hakim di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Tujuannya bukan sekedar untuk menambah jumlah alumni UNS di Mahkamah Agung, namun untuk memperluas energi positif yang mau membangun Mahkamah Agung menjadi lebih baik, Mahkamah Agung yang berintegritas dan profesional. Nah, barangkali nanti ke depannya kami akan mengadakan beberapa acara semacam pembekalan, mohon kerjasamanya dengan Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Terima kasih. Kurang lebihnya apabila dari yang kami sampaikan ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bapak Dwi Hananta. Apabila yang direncanakan tadi nanti bisa dilaksanakan dengan adik-adik Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, sangat besar sekali harapan kita nanti akan semakin banyak calon hakim dan hakim-hakim yang merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Ya, baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, seluruh rangkaian dari acara kuliah umum bagian pidana bersama praktisi telah kita ikuti bersama-sama. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dwi Hananta atas kesediaannya berbagi ilmu dengan adik-adik mahasiswa FHUNS. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan dunia akhirat kepada Bapak. Dan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah mengikuti kuliah umum ini, kepada Bapak Ibu dosen juga yang telah mengikuti kuliah umum ini dari awal sampai akhir. Semoga acara hari ini dapat memperdalam ilmu hukum pidana bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya, dan insya Allah dapat memberikan manfaat baik di perkuliahan maupun ketika teman-teman nanti sudah terjun sebagai praktisi maupun profesional di dunia hukum. Dan jangan lupa besok pada hari Selasa tanggal 28 Mei pukul 19, bagian hukum pidana FHUNS juga akan menyelenggarakan kuliah bersama pakar hukum pidana yaitu Prof. Topo Santoso, guru besar pada hukum pidana Universitas Indonesia, yang akan memberikan materi tentang hukum pidana dan KUHP 2023 yang tentunya tidak kalah menarik dengan materi pada siang hari ini. Baiklah, dengan telah dilaksanakannya keseluruhan acara ini, maka berakhir pula acara kuliah umum bagian pidana bersama praktisi pada hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mewakili penyelenggara acara kuliah umum bagian pidana bersama praktisi. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada kekurangan dan kekeliruan. Dan terima kasih kepada semua pihak yang turut telah membantu terselenggaranya acara ini. Sebagai penutup ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke Boyolali sambil menikmati susu segarnya. Teruslah
Teruslah semangat mengupgrade ilmu diri. Sampai jumpa di kuliah umum bagian pidana selanjutnya. Keren, Bu Anita. Baik, Tepuk Assalamualaikum. tangan Bu Anita. Tuh. Matur nuwun Pak Dwi Ananta. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Dekan, Sehat, Bapak sukses Ibu. semua Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu semua. Nggih. Terima Adik-adik kasih mahasiswa. Bapak Ibu semua. Nggih, matur nuwun Sehat semuanya. selalu. Ayo.